Hai hai hai, selamat datang di dunia dalam cerita. Cerita apa ya kali ini? Siapa nih di sini yang hobi banget berada di sebuah laboratorium sains? Pasti tidak akan asing dengan benda satu ini. Benda yang mampu melihat organisme terkecil sekalipun. Ya, mikroskop. Kali ini storyteller akan bercerita mengenai sejarah mikroskop. Konon, orang yang pertama kali berpikir untuk membuat alat yang bernama mikroskop adalah Zacharias Janssen. Dalam kesehariannya, Janssen adalah seorang yang mampu membuat kacamata. Ia dibantu oleh Hans Janssen. Mereka berdualah yang membuat mikroskop untuk pertama kali di tahun 1590. Mikroskop pertama yang mereka buat pada saat itu mampu melihat pembesaran objek hingga 150 kali dari ukuran aslinya loh. Temuan mikroskop saat itu mendorong ilmuwan lain seperti Galileo Galilei dari Italia untuk membuat alat yang sama. Bahkan Galileo mengklaim dirinya sebagai pencipta pertamanya yang telah membuat alat ini pada tahun 1610. Oh, kok bisa ya? Nah, Galileo mampu menyelesaikan pembuatan mikroskopnya pada tahun 1609. Dan mikroskop yang dibuatnya diberi nama yang sama dengan penemuannya, yaitu mikroskop Galileo. Mikroskop jenis ini menggunakan lensa optik, sehingga disebut mikroskop optik. Namun, mikroskop yang dirakit dari lensa optik memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam memperbesar ukuran objek. Hal ini disebabkan oleh limit difraksi cahaya yang ditentukan oleh panjang gelombang cahaya. Secara teoritis, panjang gelombang cahaya ini hanya sampai sekitar 200 nanometer. Nah, maka dari itu, mikroskop berbasis lensa optik ini tidak bisa mengamati ukuran di bawah 200 nanometer. Kemudian, pada tahun 1605, Robert Hooke berhasil merancang mikroskop majemuk yang memiliki sumber cahaya sendiri dengan perbesaran mencapai hingga 30 kali. Robert Hooke berhasil menemukan sel pada gabus yang diamatinya. Setelah itu, seorang berkebangsaan Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 hingga 1723 terus mengembangkan pembesaran mikroskopis. Anthony ini sebenarnya bukan peneliti atau ilmuwan yang profesional, tetapi karena rasa ingin tahunya yang begitu besar terhadap alam semesta menjadikannya salah satu penemu mikrobiologi. Anthony menggunakan mikroskopnya yang sangat sederhana untuk mengamati berbagai macam hal, mulai dari air sungai, air hujan, ludah, bahkan feses tak luput ia amati. Ia begitu antusias dengan banyaknya benda-benda kecil yang mampu bergerak dan tidak terlihat dengan mata telanjang. Ia menyebut benda-benda bergerak tadi dengan animalculae, di mana menurutnya itu merupakan hewan-hewan yang sangat kecil. Penemuan ini membuatnya lebih antusias lagi dan mengamati benda-benda tadi dengan lebih meningkatkan mikroskopnya. Kemudian ia mulai menumpuk lebih banyak lensa dan memasangnya di lempengan perak. Akhirnya Anthony membuat 250 mikroskop yang mampu memperbesar 200 hingga 300 kali. Anthony mencatat dengan teliti hasil pengamatannya itu dan mengirimkannya ke British Royal Society. Salah satu isi surat pertamanya pada tanggal 7 September 1674, ia menggambarkan adanya hewan yang sangat kecil dan sekarang dikenal dengan istilah protozoa. Antara 1963 hingga 1723, ia menulis lebih dari 300 surat yang melaporkan berbagai hasil pengamatannya. Salah satu di antaranya adalah bentuk batang, kokus maupun spiral yang sekarang dikenal dengan istilah bakteri. Penemuan-penemuan itulah yang membuat dunia sadar akan adanya bentuk kehidupan yang sangat kecil yang akhirnya melahirkan ilmu mikrobiologi. Dari mikroskop Anthony inilah kemudian berkembang mikroskop cahaya.
Light microscope atau mikroskop cahaya modern mampu memberikan pembesaran yang sampai 1000 kali. Wah, keren ya. Namun, ada yang lebih menakjubkan lagi, yaitu mikroskop elektron. Untuk melihat benda berukuran di bawah 200 nanometer, diperlukan mikroskop dengan panjang gelombang pendek. Dari ide inilah, di tahun 1932, mikroskop elektron terus berkembang. Mikroskop elektron mampu melakukan pembesaran objek hingga 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Nah, bagaimana para listener? Sudah mulai banyak tahu kan tentang mikroskop? Siapa nih para listener yang sudah pernah menggunakan mikroskop? Kalau kalian penasaran, kalian bisa main di laboratorium sekolah kalian atau laboratorium umum. Atau mungkin juga bisa di beberapa museum yang menampilkan beberapa mikroskop. Oke, sampai di sini dulu ya cerita kali ini. Storyteller akan senantiasa menyajikan penemuan menakjubkan lainnya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya yang akan kita rangkum dalam Dunia Dalam Cerita. Bye-bye.